Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggianita Putri, NPM 211 dari kelas 5A. Di sini saya akan presentasikan masuk dalam bab setiap studi di mata pelajaran kimia kelas 11 semester ganjil materi termokimia materi perubahan entalpi reaksi alokasi waktu 2 kali 45 menit. Dengan kompetisi dasar 3.5 menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi Katan. 4.5 membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Dengan indikator 1, menjelaskan pengertian entalpi reaksi, 2, menjelaskan entalpi pembentukan standar, menjelaskan entalpi penguraian, menjelaskan entalpi pembakaran, menentukan delta H reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, menghitung delta H reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, mengamati gambar terkait perubahan entalpi reaksi, mengidentifikasi perubahan entalpi berdasarkan reaksi, menyiapkan software yang akan digunakan untuk percobaan perubahan entalpi reaksi, melakukan percobaan penentuan entalpi reaksi menggunakan perangkat lunak, software Avogadro, terintegrasi Orca, Notepad++, dan Windows PowerShell dari laptop atau komputer sesuai dengan prosedur yang telah disediakan. Menghitung total entalpi yang dihasilkan pada software, mengidentifikasi hubungan antara delta H produk delta H reaktan dari reaksi pembakaran, penguraian, dan pembentukan, menuliskan persamaan rumus matematiknya berdasarkan reaksi, menyimpulkan perubahan entalpi reaksi pembentukan, menyimpulkan perubahan entalpi reaksi penguraian, menyimpulkan perubahan entalpi reaksi pembakaran. Instruksi setiap siswa harus membaca LKS ini dengan sesama, diskusi setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada di dalam LKS ini melalui diskusi dengan sesama anggota kelompok. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskan. Yang pertama ada stimulation. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan pembakaran kayu api unggun. Pada pembakaran kayu dan pembakaran kembang api terdapat perubahan entalpi. Perubahan entalpi yang dapat diamati adalah semua reaksi kimia yang mengalami perubahan suhu. Karena pada reaksi yang mengalami perubahan suhu berarti terdapat perubahan energi kalor. Saat kita membakar kayu ataupun menyalakan kembang api, jika kita berada di dekatnya, kita akan merasakan hangat. Rasa hangat itu berasal dari panas yang dihasilkan nyala api pada kayu bakar. Kayu mengandung karbon dan unsur serta senyawa lainnya yang apabila dibakar dengan oksigen akan menghasilkan suatu energi berupa panas. Kalor pembakaran inilah yang menghangatkan tubuh kita. Lepasan kalor dalam reaksi ini menyebabkan penurunan entalpi reaksi. Entalpi reaktan lebih tinggi daripada entalpi produk sehingga perubahan entalpi delta H bernilai negatif. Reaksi pembakaran merupakan salah satu contoh reaksi eksotermi yaitu reaksi yang terjadi dengan melepaskan kalor ke lingkungan karena entalpi reaktannya rendah. Sistem membutuhkan energi tambahan untuk melepaskan ikatan sehingga terjadilah penyerapan kalor dari lingkungan sekitar ke sistem. Dalam peristiwa kayu dibakar untuk menghasilkan api, setelah kayu terbakar kondisi di sekitar kayu bakar tersebut mulai hangat mengikuti panasnya api. Hal itu terjadi karena kayu bakar melepaskan kalor ke lingkungan. Selain api unggun, kembang api juga demikian, di mana di sekitar kembang api itu akan terasa panas jika dibakar dan menghasilkan percikan api. Entalpi merupakan besaran energi yang diukur pada tekanan tetap yang dimiliki oleh suatu sistem. Entalpi reaksi yaitu besaran entalpi yang mengikuti suatu reaksi. Entalpi suatu sistem tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan entalpi yang menyertai perubahan zat. Karena itu, kita dapat menentukan entalpi yang dilepaskan atau diserap pada saat terjadi reaksi. Perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap disebut perubahan entalpi. Perubahan entalpi dinyatakan dengan lambang delta H dengan satuan joule dan kilojoule merupakan entalpi berdasar reaksinya dibedakan menjadi entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, dan entalpi penetralan. Selanjutnya ada problem statement. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apa yang kalian temukan? Identifikasikan masalah di atas dengan berdiskusi dengan teman sekelompok. Selanjutnya ada data collecting. Prosedur percobaan penentuan delta H reaksi. Alat dan bahannya ada laptop aplikasi Avogadro yang terintegrasi dengan Orca, Notepad++ yang telah diinstal. Langkah-langkah percobaan pembuatan input file Orca. Yang pertama, install Notepad++. Notepad++ dapat di-download pada link berikut. Cara install Notepad++ sama seperti cara install perangkat lunak Windows lainnya. Buka Avogadro dan buatlah molekul seperti yang pada praktikum sebelumnya. Pada contoh ini kita ingin memodelkan molekul NH3. Buatlah molekul NH3 di Avogadro. Lakukan
Optimasi geometri dengan metode memang dapat di Avogadro seperti gambar yang terlihat pada layar. Dan klik Attention Orca Generate Orca Input. Maka muncul tampilan sebagai berikut. Copy seluruh bagian yang telah di highlight biru tersebut, bukan Notepad++. Pastikan semua bagian yang di copy pada langkah 4 ke Notepad++. Edit bagian yang diberi highlight warna biru abu-abu menjadi B3LYP 6 strip 31 GD OPT free key. Simpan file input tersebut di dalam folder C user C dengan mengklik file save as dengan nama file misalkan JH2OINP. Pastikan save as type al type langkah 8 dan 9 terlihatkan oleh gambar berikut. Selanjutnya klik save input Orca telah tersimpan dan siap untuk dijalankan dengan Orca. Langkah-langkah menjalankan file input NH3INP dengan perangkat lunak Orca. Buka Windows PowerShell dan pastikan posisi sudah berada di C user NH3 seperti yang telah dijelaskan pada tab sebelumnya. Kemudian ketik Orca NH3.inp lebih dari NH3.out lalu tekan tombol enter di keyboard laptop Anda. Maka akan muncul seperti yang ada di pada layar. Jika tidak ada pesan error, Anda berhasil menjalankan file input NH3 INP dengan perangkat lunak Orca. Cara untuk memastikan proses Orca berjalan atau tidak, ada dua cara yaitu cek folder C user NH3 pada folder tersebut akan dihasilkan beberapa file yang berekstensi TMP. Mengecek Windows Task Manager dan mencari apakah terdapat proses yang bernama Orca. Proses Orca sedang berjalan pada Windows PowerShell. Jika perhitungan Anda telah selesai, ceklah apakah terjadi error atau tidak. Cara mengeceknya adalah dengan membuka file NH3out menggunakan Notepad++ kemudian menuju bagian akhir file. Jika perhitungan Anda berhasil, maka akan dihasilkan tulisan Orca Terminate Normality pada akhir file seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut. Membuat penentuan delta H, reaksi berikut. Buka Notepad++, klik file, open dan masuk ke dalam folder cuser NH3, kemudian pilih file CH3out dan klik open. Kemudian tekan tombol CTRL-F pada keyboard laptop Anda ketika total entalpi pada kotak Venn seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Maka kita akan dibawa menuju bagian terdapat tulisan total entalpi pada file NH3out seperti yang diperlihatkan oleh gambar berikut ini. Pada gambar di atas terlihat bahwa nilai total entalpi adalah minus 56,47196.402 EH atau adalah min 56,47196.402 H3, di mana 1 H3 sama dengan 2.6025,50 kJ per mol, sehingga diperoleh total entalpi untuk NH3 sama dengan H awal NH3 sama dengan telah memperoleh entalpi standar untuk NH3. Tahap selanjutnya adalah menghitung molekul N2 dan H2 untuk mendapatkan nilai entalpi standar dari N2 dan H2. Tahap-tahap pengerjaan sama seperti yang telah dilakukan pada tahap ABCD sebelumnya. Berikut berikan contoh file input-output perhitungan molekul N2 dan H2. File output N2 memperlihatkan nilai total entalpi sebagai berikut. File output untuk H2 yang memperlihatkan nilai total entalpi sebagai berikut. Kemudian data processing. Di sini terdapat beberapa pertanyaan yang tersedia harus dijawab oleh siswa berdasarkan dari materi yang telah diberikan di atas. Kemudian ada verification. Setelah mengumpulkan data, mengolah data, silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi telah kalian lakukan. Kemudian ada generalization. Kemudian saya akan mempresentasikan alfabet yang kedua, yaitu materi pelajaran kimia kelas 10 semester ganjil, materi penentuan jenis dan jumlah orbital molekul dalam senyawa, alokasi waktu 2 kali 45 menit.
Dalam kompetisi dasar, menganalisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat periodik unsur. Menyajikan hasil analisis hubungan konfigurasi elektron dan diagram orbital untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik dan sifat-sifat periodik unsur. Indikator menjelaskan penentuan jenis orbital molekul dalam senyawa, menjelaskan pengertian orbital molekul dalam senyawa, mengamati wacana tentang orbital molekul, mengidentifikasi penentuan jenis dan orbital molekul dalam senyawa berdasarkan orbital molekulnya, menyimpan software yang akan digunakan untuk percobaan penentuan jenis dan orbital molekul dalam senyawa, melakukan percobaan penentuan entalpi reaksi menggunakan perangkat lunak software webmo dari laptop komputer sesuai dengan prosedur yang telah disediakan, menuliskan hasil percobaan dalam tabel penguatan, menyimpulkan penentuan jenis dan orbital molekul dalam senyawa. eh, Instruksi, setiap siswa harus membaca LKS ini dengan sesama, diskusi setiap pertanyaan dan permasalahan yang ada dalam LKS melalui diskusi dengan sesama anggota kelompok. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak dimengerti, mintalah bantuan guru untuk menjelaskannya. Kemudian ada stimulation, oksigen, tentunya kata yang tidak asing terdengar di telinga. Oksigen merupakan suatu gas diatomik atom yang sangat penting bagi kehidupan. Oksigen ini sangat berperan dalam sistem pernapasan dan diikat oleh hemoglobin. Diagram tingkat energi orbital molekul diatomik untuk oksigen yaitu sebagai berikut. Panjang ikatan oksigen yaitu 1,1 Armstrong karena molekulnya linear, sudut ikatan 180 derajat ada di antara dua atom. Ikatan rangkap dua ada di antara mereka seperti yang diprediksikan oleh analisis struktur Lewis dan diagram orbital molekul. Gas oksigen tidak memiliki potensial elektrostatis, muatan parsial, atau momen dipol. Nitrogen adalah molekul simetris dan elektron umumnya dibagi secara merata di antara atom karena mereka memiliki elektronegativan yang sama. Pada diagram di atas terdapat orbital anti ikatan dan orbital ikatan, yang mana orbital anti ikatan memiliki energi yang lebih tinggi dari orbital ikatan. Untuk pastinya, berapa energi orbital-orbital tersebut dapat diketahui melalui aplikasi WebMo. Kemudian ada problem statement. Berdasarkan fenomena di atas, masalah apa yang kalian temukan? Identifikasi masalah di atas dengan berdiskusi dengan teman kelompok. Kemudian ada data collecting, prosedur percobaan pembuatan molekul N2, alat dan bahan, laptop, dan aplikasi WebMo. Langkah-langkah percobaan, membuka aplikasi WebMo melalui website webmo.com atau webmo.net. Untuk membuat suatu unsur, klik gambar tabel periodik pada toolbar, kemudian pilih unsur yang akan dibuat yaitu N2. Kemudian klik pada layar untuk membuat molekul N2. Klik adjust untuk melihat panjang ikatan. Didapatkan ikatan sebesar 1,415 Armstrong. Klik calculate, lalu ketik Hubble untuk mengetahui molekul orbital. Gambar yang terlihat pada layar merupakan molekul orbital pada EG value minus 30,032 eV. Selanjutnya juga sama. Kemudian ada data processing. Berdasarkan praktikumnya telah dilakukan, lengkapilah tabel berikut dan isilah berbagai pertanyaan dengan cermat dan teliti. Di sini ada tabel dan pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.